it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. That from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Saudara-saudara, di sini saya membawa kabar yang sangat menggembirakan. Jepang telah mengaku kalah kepada sekutu. Jadi saat ini terjadi kekosongan kekuasaan. Saya mendengarnya dari radio luar negeri. Sungguh kabar yang menggembirakan. Tapi Bung, apa itu kekosongan kekuasaan? Jadi Jepang telah mengaku kalah kepada sekutu dan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, jika seperti itu, saya dan pemuda lainnya akan membantu untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Saudara-saudara, jangan sampai kemerdekaan ini terdapat campur tangan PPKI karena PPKI masih buatan Jepang. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan tersebut? Bagaimana kalau kita meminta kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Setuju, Bung, karena ini waktu yang tepat. Baiklah, jika kalian setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Benar sekali, Bung. Mari kita sepakat menolak kemerdekaan dari Jepang. Bagaimana? Setuju? Setuju? Setuju. Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945. Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Sibuk? Apakah ada Bung Karno di dalam? Ada apa ya? Ada yang ingin kami bicarakan? Oh, kalau begitu silahkan masuk. Bu ya, sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Iya. Kang Mas, Ya, ada apa? ada para pemuda yang ingin mereka bicarakan. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ada apa ini? Begini, Bung. Kemarin kami para pemuda mengadakan rapat. Dan kami semua setuju. Rapat tersebut berdasarkan peristiwa kekalahan Jepang. Dan saat ini Indonesia dalam keadaan kosong kekuasaan. Tetapi kita jangan gegabah dan kalian jangan lancang. Ini semua demi keamanan negeri kita. Justru itu, Bung. Saat ini posisi Jepang sedang terdesak dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mempercepat
Kami harus merdeka dengan usaha kami sendiri. Tersebut akan kami bicarakan dalam sidang PPKI. Tapi kita tidak boleh gegabah. Saya akan mempertimbangkan dulu dengan golongan tua, dan kalian pulang dulu terlebih dahulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana Bung? Para pemuda telah mendesak kita. Kita tidak boleh gegabah agar tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Tetapi bagaimana cara menghadapi sekutu? Dan perihal kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI selanjutnya. Meski berhati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rangis Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Golongan tua tidak sependapat dengan kita. Saat ini kita harus menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Maksudnya bagaimana, Bung? Tapi mau dibawa kemana? Harus membawa mereka jauh dari Jakarta supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Iya, benar. Rengas Dengklok. Para pemuda pun menyetujui ide teroris tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rangis Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rangis Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Sebenarnya apa keinginan kalian membawa kami ke sini? Iya, ada apa? Kami ingin kalian agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rangis Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rangis Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maida. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.